Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wele Kaputra Gunawan dari kelas 12 TKJ2 nomor absen 30 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 3 Buturan Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan kembali untuk contoh soal UKK uji kompetensi keahlian TKJ paket yang kedua. Ya, seperti kita ketahui di sini ini adalah soalnya, ya, seperti ini. Soalnya adalah melakukan konfigurasi jaringan berbasis nirkabel dengan VLAN dan routing. Jadi di sini nanti kita akan meroutingkan, nanti kita akan memberi VLAN pada beberapa ether dan output DHCP dan juga hotspot di sini. Ya, seperti ini ketentuannya. Oke, ini bisa kita lihat. Dan Mas, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan bantuan dari aplikasi VirtualBox. Saya sudah menyiapkan di sana ada satu OS VirtualBox, ya, yaitu satu OS Mikrotik dan 3 OS client. Di sini OS Mikrotiknya diberi pengaturan jaringan, yaitu adapter 1 bridge ke internet, adapter 2 sampai 3 itu internal dengan nama yang berbeda-beda, LAN 2, LAN 3, LAN 4, dan Windows kliennya nanti menyesuaikan. Untuk adapter 1 ada Windows 71, ini LAN 2, ini nanti LAN 3 yang Windows 72 dan Windows 73 nya LAN 4. Oke, kita tutup saja sini sudah saya jalankan juga OS nya, cuma ini yang Windows lagi saya pause. Ini Winboxnya sudah saya jalankan, sudah saya nyalakan juga. Kita langsung saja masuk ke Winbox. Kita akses Mikrotik lewat Winbox. Oke, di sana sudah muncul ya. MAC address-nya kita login pakai MAC address saja. Kita connect di situ dengan MAC address. Ini juga sebelumnya tadi sudah saya lakukan beberapa konfigurasi. Nanti saya akan menjelaskan lagi apa saja konfigurasi yang saya lakukan. Untuk yang pertama tentunya yang biasa kita lakukan adalah konfigurasi IP address. Masuk IP address, kemudian kita masuk ke address list. Ya, ini kita plus, nanti kita masukkan IP. Di sini ada 192.168.60.1/24, ethernya ether 3. Kemudian 192.168.40.1/24 ether 2. Dan yang terakhir adalah 192.168.20.1/24, ethernya ether 4, ya. Seperti kita bisa lihat di Word-nya juga itu pengaturannya, ya. Sudah sesuai dengan yang di Word, yang diinginkan di Word, ya. Untuk topologi nanti seperti ini topologinya. Karena ini menggunakan virtual, jadi saya sederhana aja, ya. Saya sederhanakan untuk konfigurasinya, yaitu untuk topologinya nanti router ini kan kita memakai satu interface ke internet, kemudian 2 nanti ini akan VLAN 10, ya, ini VLAN 20. Jadi ini nanti akan terhubung ke 2, ether 2, ether 3 nya nanti hubung ke sini, dan ether 4 nanti juga akan saya hubungkan dengan kabel karena ini virtual, jadi nggak ada wirelessnya. Nanti saya akan hubungkan dengan kabel juga ke klien yang smartphone ini, tapi nanti di dalamnya sini akan saya berikan konfigurasi untuk hotspot, ya. Oke, selanjutnya tadi karena kita sudah menggunakan IP ada 3 itu. Yang satu, yang terakhir adalah kita membuat DHCP client, yaitu DHCP client. Kita berikan DHCP client untuk ether 1, ya, karena ether 1 adalah untuk menerima internet, dan di sini sudah phone, ya. IP-nya 192.168.100.25/24. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah kita juga membuat IP DHCP server. Tadi karena ada 3, ya. Di sini untuk IP DHCP server sebenarnya caranya hampir sama, ya. Di sini ini kita IP DHCP server, kemudian kita klik DHCP setup, kemudian kita pilih untuk interface-nya ether berapa yang ingin kita atur sebagai DHCP server. Saya ambil contoh misalnya ether 4. Kita next karena tadi sudah kita berikan IP. Nanti IP DHCP server akan memberikan IP sesuai yang sudah kita alamatkan sebelumnya. Seperti ini untuk space-nya, network-nya ini kita skip saja, ya. Coba kita hapus saja ini, ya. Dapat lagi DHCP setup, kita next.
Nah, untuk ini yang give out-nya kita berikan pengaturan sesuai yang diminta, yaitu di situ diminta untuk memberikan 10 sampai 50 saja. Berarti ini kita berikan 10 sampai 50 saja. Begitu pula yang untuk Ether 2 dan Ether 3 ya, kita lakukan hal yang sama. Untuk DNS server yang 2 ini sama tiap interface ya, yaitu 192.168.154 dan 84 kali 888. Kemudian untuk yang terakhir adalah IP dari gateway-nya. DNS servernya yang dipakai adalah IP dari gateway. Kita next, list time-nya kita buat 10 menit saja. Udah. Nanti kita tambahkan lagi untuk Ether 2 dan Ether 3 dengan cara yang sama, cuma nanti perbedaannya di bagian DNS ya. Oke, kemudian ini kita tutup saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP firewall. Kita berikan konfigurasi untuk NAT ya, firewall. Nah, di sini sudah banyak. Tadi juga ini rupanya campuran dari hotspotnya, jadi kita biarkan saja. Tadi sudah saya tambahkan. Ini nanti kita pilih IP firewall, kemudian kita langsung ke tab NAT ini. Kita klik add di sini ya, klik add. Nanti kita setting yang ini seperti ini. Klik add, keluarnya seperti ini. Chainnya RC NAT, out interface-nya Ether 1 yang internet ya. Kemudian actionnya adalah masquerade. Kita klik apply, oke, sudah. Ini nanti akan menerima internet. Coba kita cek ya. Kita masuk ke terminal, kita ping ke 8884 ke 8888. Sudah dapat internet. Google sudah bisa jalan mestinya. Oke, sampai sini sudah ya. Untuk IP kita sudah alamatkan sesuai dengan ini VLAN ya. Kemudian kita lakukan konfigurasi VLAN. Lakukan konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk interface. Karena nanti VLAN-nya akan berjalan di Ether 2 dan Ether 3. Ini Ether 2, ini Ether 3 ya. Komputer Ether 2, laptop Ether 3. Kita lakukan yang sama teman-teman. Nah, kita masuk interface. Kemudian kita plus ya, kita mau menambahkan apa di sini ya, dari interface tadi ini kita nanti mau menambahkan apa di sini, kita misalnya VLAN ya, kita tambahkan VLAN. Nah, tadi kan sudah saya lakukan. Nah, saya ambil contoh yang di sini siswa sama ya, name-nya kita ganti untuk yang VLAN 10 adalah siswa. Kemudian ininya dibiarkan, VLAN ID-nya VLAN 10 dan interface-nya adalah Ether 2 karena yang akan kita beri untuk VLAN 10 adalah Ether 2. Kita klik OK, dan untuk Ether 3 juga sama, namanya name-nya guru, kemudian VLAN ID-nya VLAN 20, interface-nya Ether 3. Apply, OK. Ini untuk konfigurasi VLAN-nya sudah sampai sini. Oke, setelah itu tadi sudah ya yang VLAN. Langsung kita ke konfigurasi selanjutnya. Itu yang terakhir belum kita uji coba, yaitu konfigurasi untuk hotspot ya, karena di sini kita tahu tadi ya, kita pakai virtual jadi nggak ada wirelessnya, kita pakai kabel ya. Kita config dengan ketentuannya seperti ini. IP-nya ya itu yang di Ether 4, ini di Ether 4 tadi ya, 20.1. Nanti kita pakaikan Ether 4. Kemudian untuk ketentuannya fullnya sudah kita buat tadi ya di DHCP server. Kita tinggal mengatur untuk hotspotnya ini dan menambah user seperti ini ya. Oke, langsung saja IP dan hotspot ya. Kita server di sini ini kita min saja, kita hapus. Kita hotspot setup. Hotspotnya mau dijalankan di mana? Ether 4 ya tadi ya. 4 1 range-nya ini ya sesuai sudah. Ini kita skip, sampai-nya skip. DNS servernya 192.168.21 atau 192.168.124 ya. Atau juga kita bisa tambahkan apa seperti ini. Kemudian DNS name-nya kita sudah ditentukan juga ya. Portal skmk.sh. Portal. Oh maaf. Portal smk.sh.id.
Oke, kemudian kita klik next. Sudah. Address poolnya kita lihat di sini tadi. Etherpad itu poolnya pool 13. Address poolnya kita ganti pool 13 di sini ya. Nanti kita gitu. Oke, sudah ya, sudah pool 13. Kemudian untuk server profile kita di sini sama, kita di sini plus ini. Kemudian kita nanti ini sudah ada ini tanggalnya, karena tadi kita sudah membuat namanya hotspot 1 di sini ya. Kita ganti namanya hotspot saja servernya. Atau bisa hotspot 1 aja nggak apa-apa. Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Ya, server profilnya kita atur di sini. Kita pakai server profile yang mana? Ya. Ini. Nah, di sini kita generalnya name-nya ini. Nah, kalau kita add tadi, karena tadi sudah kita buat di sini, kita name-nya hotspot. DNS name-nya kita ganti portal.smk.sch.id. Dan untuk login kita centang make http chat, http pub, dan https. Kita klik apply OK. Kemudian untuk servernya kita nanti atur di sini. Kita mau pilih profil yang mana? Kita pilih profil yang hotspot. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya kita buat user profile. Kita klik add di sini, ini ya. Kemudian kita name-nya ini kita berikan namanya name-nya hotspot. Address pool-nya kita tetap pilih DHCP pool 13. Kita atur ya seperti ini. Nanti kalau kita memilih add itu seperti ini ya. Kemudian di sini kita pilih HTTP login. Nah, ini status pack-nya kita pilih HTTP login, dan untuk yang atas ini kita atur DHCP pool 13. View-nya biarkan, atas ini dibiarkan saja ya. Kemudian seperti ini kita klik apply OK. Sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya yang kita buat adalah user dengan ketentuan yang sudah ditentukan ya. Seperti kita lihat di sini sudah ada usernya. Kita klik add saja di sini, user add, dan kita ambil satu contoh yang kepala sekolah ya. Di sini kepala sekolah. Servernya kita pilih server hotspot 1 ya. Nah, tadi kan kita sudah servernya adalah hotspot 1 ya, kita pilih hotspot 1 kepala sekolah. Servernya hotspot 1, name usernya kepala sekolah, passwordnya 123, hotspotnya profilnya hotspot. Kemudian tadi juga diminta untuk memberikan limit ya. Limitnya adalah 512 kbps. Tinggal kita ke limit. Kita beli limit back in sama outnya adalah 512. Ya. Dan kita apply. Oke. Untuk yang guru juga sama. Kita berikan servernya. Di sini sudah saya buat. Kita tinggal menentukan saja. Namanya guru, passwordnya 456, profilnya hotspot, limitnya 256 supaya diinginkan di sini. Apply. Oke. Yang terakhir adalah siswa, sama juga servernya 1.9, name-nya siswa, profil hotspot, limitnya tadi diminta untuk memberikan 128. Oke, kita klik apply OK. Ini sudah terlihat ya, guru, kepala sekolah, siswa sudah dibuat. Untuk pengaturan dari usernya ya, kita tutup saja. Ini sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya apa yang diminta tadi? Yang ini ya, ubah tampilan login. Ini mudah saja. Di sini kita ambil contoh file, kita ambil yang ini, hotspot login HTML. Ya, jadi kita bisa drag saja ke desktop. Ini sudah saya drag di sini. Dan ini kita ganti dengan
format txt, kan tadi namanya login HTML, tapi kita ganti login.txt. Nah, ini scriptnya. Nah, udah. Nah, yang kita ganti itu bagian mana? Bagian sininya saja. Ini kita ganti. Selamat datang di SMKN 3 Putra @Putra. Ini kita ganti. Nah, seperti itu. Ini untuk tampilannya. Nah, ini diganti. Yang title ini ya, login. Untuk yang ininya nanti kita lihat saja hasilnya gimana. Sama yang ini. Nah, di bagian ini kita ganti. Selamat datang di, sekarang ditambah hotspot ya. Hotspot. Misalnya di kebetulan kita copy saja. Cepat. Kita replace di sini. Nah, udah seperti ini. Kita klik save dan kita save as lagi. Kita mau save as dengan bentuk HTML. Kita open. Save. Tutup ya. Sudah ada file baru di situ namanya login HTML. Ini kita tarik, kita buka Windows lagi, kita tag di sini ya. Kita minimize, kita buka di sini. Tapi saya lihat tanggalnya itu tanggal 22, sekarang tanggal 27 ya. Nanti akan mengubah yang baru. Nah, kita seperti ini. Nanti kalau kita buka di sini, kita login HTML ini, kita buka, nanti tampilannya seperti berikut ini. Contoh nanti setelah kita bisa uji ya, kita tunggu ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nanti sederhana saja, di sini tulisan selamat datang nanti, kemudian ini ya, selamat datang di sini. Nanti kita login. Ini masih tampilan saja, jadi belum bisa ya. Oh iya, belum bisa klik ya. Nanti kita harus coba di klien. Ini kita tutup saja ya teman-teman. Oke. Seperti itu untuk mengganti settingan dari tampilan login hotspot dan mengatur hotspot. Selanjutnya yang kita lakukan ya, yang paling terakhir sebelum kita menguji, yang terakhir adalah melakukan routing ya. Kita routingkan ya. Jadi kalau kita sudah routingkan secara statik untuk internetnya di IP firewall, di NAT-nya, kita masuk ke routing dan kita pilih RIP. Nah, di sini dan kita masuk ke network ya, bukan interface. Network, kemudian kita lihat IP address di sini. Nah, kita plus di sini bagian RIP. Kita masukkan network dari setiap IP ya. Ada satu di sini. Kita ambil contoh, kita network add dan kita address. Ini kita klik. Yang kita masukkan adalah IP ini. Ya. 192, yang pertama adalah 192.168.20.0/124. Kemudian ini 192.168.20.0/124, dan yang terakhir adalah 192.168.60.0/124, dan yang paling terakhir adalah di internet 192.168.100.0/124. Kita klik OK dan kita tutup. Itu untuk setting RIP-nya. Oke, untuk setting RIP, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Oke, selanjutnya adalah pengujian ya. Tadi sudah kita install untuk kliennya, yaitu ini setuju, ada 3. Karena ini tadi sudah kita setting di MikroTik-nya menjadi DHCP server, kita coba satu-satu. Lihat dari klien 1 apakah sudah menambahkan DHCP. Di sini sih sudah terkoneksi ya. Terus coba kita lihat di kontrol panel ya, start kontrol panel, network and internet kita pilih, kemudian kita pilih network and sharing center di sini. Pada bagian ini local area connection kita klik.
properties. Kita masuk IPv4 obtain ya, sudah. Ini untuk menerima DHCP-nya. Oke, kita tunggu, kita lihat di detailnya apakah sudah dapat IP. Ya sudah ya, tadi ini maksimalnya 50 dari belakang tadi ya, dapat 192.168.40.50 sesuai dengan yang diinginkan pada VLAN 10. Karena masih agak lemot ya, 40.1 ya. Ini udah VLAN 1, ini ketegangannya sudah bagus. Kita tutup saja ya ini ya. Yang kita coba untuk ke line 2. Oke, start control panel, internet, sering center, local area connection. Kemudian properties kita pilih ya, IPv4 obtain juga. Kemudian kita klik OK. Oke, kita tutup. Kita lihat ke detail ini, nanti mestinya dapat IP 60 ya, benar. 192.168.60.50. Gateway-nya 60.1. DNS-nya ada 192.168.124.8888 dan 192.168.60.1. Tutup. Ini untuk yang klien 2 yang via kabel ya. Dan yang terakhir adalah yang klien hotspot. Tak bisa akses di sini. Start sama juga seperti yang tadi, control panel, network and sharing center, network and internet, kemudian local area connection. Properties kita juga kasih DHCP, tapi IPv4. Router obtain ya di sini. Klik OK. Oke, kemudian kita close. Oh sorry, ke detail ya, detailnya kita pilih, dapat 192.168.20.50 seperti yang diminta tadi untuk yang hotspot 20.1 ya, range-nya 20.50. Sudah, IP-nya 20.50, gateway-nya 192.168.20.1 dan 192.168.100.254 untuk gateway-nya DNS 8888 dan ini juga ya, close. Oke, ini kita close juga, kita pause ya. Kemudian kita ke Windows 71, kita jalankan lagi. Kita buka CMD-nya di sini. CMD, kita klik, kita ping google.com. Sudah bisa. Ya, ini berarti sudah terkoneksi dengan internet untuk yang klien 1. Kemudian untuk klien 2 kita juga sama, kita masuk CMD, kita CMD ya. Ping Google juga di klien 2.com. Sudah repli juga, sudah terkoneksi dan dengan internet. Yang terakhir adalah klien 3 yaitu klien spot. Kita buka CMD juga sama. Ya, ping google.com. Ya, kok hasilnya DHU ya, karena ini hotspot ya, karena ini kan tadi diatur sudah hotspot. Jadi kalau kita belum login kan ke hotspot itu ya, tadi kan sudah kita buat beberapa user di situ, maka ini nanti kalau buat ngeping ke Google nggak bisa, jadi harus kita login dulu meskipun di sini tulisannya internet ya. Oke. Kita langsung ya coba untuk login ke hotspotnya, karena ini tadi hotspot. Buka Chrome, kita di sini pakai user yang anu aja ya, user yang umum ya, bisa dibilang semua bisa nyambung. Tadi ada di situ yaitu user admin. Nah, nanti kita bisa pakai admin aja ya, passwordnya 1 ya, untuk pemasukan saja. Lakukan min. Oke, sudah ya, kita minimah saja. Ini kita ping google.com.
Nah, hasilnya repli kembali teman-teman, sudah bisa. Nah, tadi sudah dihubungkan ke hotspot. Ya, kalau belum kita hubungkan ke hotspot itu nggak bisa. Oke, kita langsung ini kita IP config ya. Kita akan ngecek koneksinya dulu sebelum nanti kita selanjutnya ke user kita tes user ya. Di sini IP-nya adalah 192.168.20.48 untuk yang Windows 7.3, klien 7.3, dan klien 7.2 IP config 60.49 dan klien ini adalah 40.9 ya. Oke, kita uji coba dari klien ini ping 192.168 ke seberang aja ya, 60.49 repli teman-teman. Ke gateway nya ke router juga nyambung, terus ke 192.168.20.48 repli ya, ke 20.1 repli juga gateway. Ini dari yang Windows 71 ya, klien 1. Oke, ini kita langsung beralih ke 7.2. Kita ping 192.168.40.49 repli hasilnya. 40.1 kita ping repli juga hasilnya. Kemudian 20.48 repli, 20.1 repli juga. Ini dari klien Windows 72. Yang terakhir kita uji antar kliennya ke 73. Ping 192.168.40.490 ya. Repli 40.1 repli juga. 60.49 repli hasilnya ya. 60.1 hasilnya juga repli teman-teman. Oke, ini cukup ya. Untuk uji kliennya sudah terhubung semua antar klien, baik yang tadi yang VLAN 1 2 yaitu Ether 2 dan Ether 3. Ether 2 itu kita hubung ke klien 1 PC Windows 7.1 yang membawa VLAN 10, dan yang Ether 3 terhubung dengan Windows 7.2 yang membawa VLAN 20, dan yang terakhir adalah ini ya, Windows 7.3 yang terhubung dengan hotspot ya. Oke, untuk yang tadi kita tutup saja. Ini kita pause biar tidak mengganggu nanti remote. Kita pause, kita minimize ya. Ini kembali ke Windows 7.3 yang hotspot. Oke, langsung saja kita uji ya untuk loginnya ke hotspot Mikrotik. Di sini kita buka, kita masukkan kepala sekolah. Passwordnya adalah 123. Kita klik OK. Sudah, welcome kepala sekolah. Di sini sudah ya. Ini berarti untuk user kepala sekolah sudah terhubung di sini. Hasil kita buat di sini ya. Oke, kita log off dan kita masuk yang selanjutnya adalah user guru. Kita login. Oke, guru juga sudah masuk. Welcome guru. Usernya sudah kita berhasil buat. Nih, ya. Statusnya sudah terhubung. Kita log off. Nah, oh iya, tadi kan kita sudah mengubah. Nah, jadi tampilannya sudah berubah di sini teman-teman. Selamat datang di hotspot SMK 3 Putra @wley.patra. Ini untuk tampilan atasnya juga sudah bisa kita lihat di sini. Oke, yang terakhir adalah siswa. Passwordnya 789. Kita klik OK. Sudah. Welcome siswa. Sini kita log off kembali saja. Nah, oke. Sudah itu sudah kita lakukan. Ya, sudah tadi VLAN sudah. Ya, VLAN 10, VLAN 20. Kemudian untuk DHCP-nya sudah, internet juga sudah bisa mengakses. DHCP juga di sini sudah ya, pengujiannya sudah DHCP. Dan untuk user tadi sudah kita buat ini, sudah kita ubah tampilannya jadi selamat datang di hotspot SMK 3 Buturan @sekolah @wlk Putra Gunawan. Kemudian username-nya sudah kita buat dan sudah kita uji.
tadi kita atur kecepatannya. Oke, ini berarti sudah selesai dengan dari soal ini kita tutup saja. Oke, dan ini tadi bisa kita lihat di Windows sudah bisa ya tadi ya. Ping juga sudah bisa, ping Google di sini. Ya, kita masukkan dulu saja. Min satu tadi ya. Sudah bisa ping Google tadi. Sudah bisa ya, sudah bisa buat internetan lah ini. Jadi kita tutup saja ini Chrome-nya dan hasil pingnya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja. Ini kita pause ini semua. Oke, mungkin begitu saja untuk pembahasan pada kali ini, tutorial pembahasan soal UKK TKJ paket 2, yaitu untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan, mengatur VLAN, mengatur hotspot dan DHCP server. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin belajar networking, khususnya untuk menggunakan perangkat router Nicotek ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata-kata ataupun perbuatan dari saya. Saya akhiri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.